WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Halo sahabat Inspirasi Sabda dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya, Frater Gabriel Singki, Seminari Tinggi Kentungan dari Keuskupan Agung Semarang. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 15. Sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kekuatan hidup kami bersyukur karena segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Teristimewa atas misteri Paskah yang boleh kami rayakan bersama. Hari ini kami bersama-sama ingin merenungkan sabda-Mu dalam hari biasa pekan kedua Paskah. Kami ingin mendalami sabda-Mu yang sungguh hidup dalam hidup kami, sehingga dalam setiap pekerjaan karya kami pun boleh senantiasa berbuah dalam kasih akan Dikau dan kepada sesama. Bukalah hati pikiran kami untuk sungguh-sungguh mampu memahami sabda-Mu dan mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti tentang hal-hal itu. Saudara-saudara Inspirasi Sabda dimanapun Anda berada, hari ini hari biasa pekan kedua Paskah, kita diajak untuk merenungkan lebih dalam tentang pribadi yang semakin otentik, pribadi yang sungguh-sungguh asli di dalam hidup kita. Kita dapat melihat contoh ini dalam Injil yang menggambarkan sosok Nikodemus. Nah, siapakah Nikodemus itu? Nikodemus adalah seorang Farisi. Dia merupakan pemimpin agama Yahudi. Seperti teman-teman semua, sahabat-sahabatku mengetahui bahwa orang-orang Farisi seringkali berbentrokan dengan Yesus. Ada hal-hal yang tidak disenangi oleh orang Farisi, dan itulah yang juga dilawan oleh Yesus. Pada dasarnya orang Farisi sebenarnya baik karena mereka menaati hukum Taurat. Tetapi yang keliru adalah ketika hukum Taurat itu disalahartikan, disalah-tempatkan dalam kehidupan bersama yang justru mengabaikan hal-hal yang lebih berguna. Tetapi sosok Nikodemus dalam Injil hari ini berbeda, dan ia justru berada dalam pihak yang sebaliknya.
ia memang orang Farisi, tetapi dia justru mengaku Yesus sebagai utusan Allah. Dan nanti kalau teman-teman baca, dia juga selalu ingin memahami apa sih kebenaran itu. Kita juga dapat mengamati bahwa Nikodemus dalam Yohanes 19 memandu orang ke jalan kebenaran. Dia juga yang kemudian mengurapi Yesus di bawah salib dengan mengurapi dengan minyak mur. Inilah sosok perubahan atau transisi hidup yang dialami oleh Nikodemus, seorang pengajar Israel yang justru berbalik dan justru mengaku Yesus sebagai utusan Allah. Nah, saya sendiri memiliki pengalaman yang mungkin juga kurang lebih sama dengan Anda semua. Saat Trihari Suci, saya mendapat tugas di Gereja Kristus Raja Baciro. Di sana saya diminta untuk membantu Romo dalam misa, dan juga saya diberi kesempatan untuk membaca Injil Suci dan membagi komuni kudus. Ada hal yang menarik. Ini adalah merupakan kesempatan pertama bagi saya. Tetapi justru saya merasa ketidaklayakan diri saya sebagai orang yang terpanggil, orang yang terpilih, kemudian membacakan Injil Suci, sementara mungkin hidup saya belum tentu benar. Sementara hidup saya mungkin masih banyak kacau di sana dan di sini. Tetapi itulah perjuangan hidup saya. Bagaimana saya mewartakan Injil Tuhan, memberikan khotbah seperti ini, memberikan renungan seperti ini, tetapi justru juga harus sungguh-sungguh saya hidupi. Mungkin Anda semua ada yang aktif di gereja sebagai prodiakon, sebagai miskinar, sebagai ketua lingkungan, entah juga dalam dewan harian paroki, dan berbagai tugas lainnya yang menuntut adanya kesaksian dalam hidup kita. Nikodemus yang seorang pengajar Israel justru dikritik oleh Yesus tadi. Engkau adalah pengajar Israel, tetapi engkau tidak mengerti hal-hal itu. Jangan-jangan saya dan Anda juga yang tampaknya pintar berbicara, yang bisa memberikan ceramah, memberikan peneguhan, justru hidup kita masih dalam pergulatan. Kita justru belum mampu menampakkan keotentikan diri kita. Bacaan hari ini mengundang kita semua, Anda dan saya, untuk bersama-sama menghayati, sehingga hidup kita pun dapat selaras dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Sikap iman selalu akan melahirkan kesaksian, dan bukan sebaliknya, sikap iman yang mati. Maka marilah kita bersama-sama untuk mengungkapkan iman kita dalam perbuatan kita yang nyata, sehingga iman kita dan perbuatan kita sungguh selaras. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkah dalam. Sampai jumpa.